Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mana antum? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah khair sehat insyaallah. Ada yang perlu disampaikan? Iya. Hal terupdate Ustaz. Di tempat kita, di negara kita, di Indonesia ini lagi musim pemilihan pemimpin. Nah, kiranya di dalam Islam konteks cara pemilihan pemimpin yang syar'i ketika diterjemahkan ke yang ada di Indonesia ini, kira-kira seperti apa Ustaz yang ada di dalam Islam ini? Ini pertanyaan penting dan sangat bermanfaat kita gunakan untuk menghabiskan waktu sore menjelang maghrib ini insyaallah. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an 2 ayat, satu untuk pemimpin, satu untuk rakyat, dan inilah ayat politik. Ayat politik. Iya. Yang menegaskan ini bukan saya tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatus Syar'iyyah. Makanya beliau menegaskan di dalam kitab itu ayat tersebut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Artinya tepat sasaran. Dan amanah itu ada 2, amanah kekuasaan sama amanah harta. Jadi menjalankan kekuasaan dengan semestinya, memberikan uang, harta kepada pemiliknya. Itu terutama harta negara itu. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ini tugas kedua seorang pemimpin untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, menghukumi pelaku kriminal dengan setegas-tegasnya. Inilah pilar negara. Softwarenya amanah, hardware penegakan keadilan yang bisa penghukuman berupa penjara, ta'zir, hudud, ya, itu semuanya tugas pemimpin. Termasuk qisas, rajam, cambuk, ya. Ini semuanya wa idza hakamtum. Nah, kewajiban rakyat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Itu kan gitu. Jadi kewajiban rakyat itu menunaikan tugas taat Allah, taat Rasul, taat ulil amri minkum. Namanya pro kontra pasti ada, makanya solusinya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul kalau perselisihan terjadi, baik perselisihan vertikal antara pemimpin dengan pemimpin, horizontal pemimpin dengan rakyat, atau rakyat dengan rakyat. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah, qala al-ulama'u nazalat al-ayatul ula fi bulatil umur. Ayat yang pertama turun untuk pemimpin. Alaihim an yu'addul amanati ila ahliha, wajib atas mereka menunaikan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamu bainan nas an yahkumu bil adl, dan yang kedua ketika mengadili orang hendaknya
mengadili seadil-adilnya. Contoh paling faktual adalah Rasulullah, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangannya. Itu Masya Allah. Wa nazalat tsaniyah fi ra'iyah. Ayat yang kedua untuk ra'iyah. Alaihim an yuti'u ulal amri al-fa'ilina lidzalika. Hendaknya mereka mentaati mereka yang bertugas untuk mengatur mereka dalam pembagian mereka, hukum mereka, perang mereka, wa ghairi dzalika. Illa ay ya'muru bi ma'siyatin, kecuali mereka memerintahkan maksiat. Fa idza amaru bi ma'siyatin, kalau mereka memerintahkan maksiat, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, kepada siapapun. Fa in tanaza'u fi syai'in radduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berselisih dalam satu hal, maka hendaknya mengembalikan kepada Allah, yaitu kitabnya, Rasul, sunnahnya. Wa illam yaf'al wulatul amru dzalika, kalau pemimpin tidak melakukan itu, uti'u fima ya'muruna bihi min ta'atillah wa rasuli li anna dzalika min ta'atillah wa rasuli. Ya. Jadi mereka harus ditaati. Artinya kalau tidak melakukan hal-hal yang melanggar Allah dan Rasulnya, maka mereka wajib ditaati, karena konteksnya mentaati mereka sama aja mentaati Allah dan Rasulnya. Udiyat huquqahum ilaihim, ya, hak-haknya harus ditunaikan kepada mereka, kama amarallahu wa rasuluh wa'inu 'alal birri wat taqwa. Jadi ketika dia melakukan seperti itu, maka dia akan dibantu oleh Allah atas kebaikan dan ketakwaan. Wala yu'anuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan tidak terbantu untuk melakukan dosa dan permusuhan. Wa idza kanatil ayatu qad aujabat ada'il amanati ila ahliha. Kalau ayat tadi memerintahkan agar menunaikan amanah dengan benar, baik, sempurna, wal hukmu bil adli, dan mengadili seadil-adilnya, fahadani jima'us siyasatil adilah, ini pokok politik yang adil, wal wilayatus sholihah, kekuasaan yang baik. Ini itu. Nah, untuk mendapatkan pemimpin yang amanah dan mampu menegakkan keadilan sehingga rakyat taat, maka butuh proses. Nah, inilah oleh karena itu kata beliau, fayajibu ala waliyil amri, wajib bagi pemimpin an yuwalli ala kulli amalin min a'malil muslimin, yang menangani seluruh tugas-tugas negara yang terkait dengan kaum muslimin, aslah man yajiduhu lidzalikal amal, orang yang paling patut untuk memegang tugas tersebut, otomatis profesional. Dengan demikian, man waliya min amril muslimin, kata Umar, siapa yang menyerahkan urusan perkara kaum muslimin, yaitu kepemimpinan, fawalla rajulan, dia serahkan kepada seseorang, lima waddatin, karena persahabatan belaka, enggak melihat profesionalisme dan amanah, au qarabatin bainahuma, atau kekerabatan, faqad khanallaha wa rasulah wal muslimin, dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Ini fahada wajibun alaih, fayajibu alil bahthu anil mustahiqina lil wilayah. Oleh karena itu wajib mencari orang yang paling patut berhak untuk memegang kekuasaan tersebut. Itu lagi, wa ala kulli wahidin min haula, siapapun yang punya wewenang untuk mengangkat pemimpin,
Ya, pemimpin apa aja nanti dijelaskan. Ayyastaniba wa yasta'mil, hendaknya menjadikan wakil dan menjadikan orang petugas aslah man yajidu, yang paling patut di antara yang ada. Yang paling cocok di antara yang ada. Wa yantahi ila, itu termasuk memimpin ila a'immatis sholat. Memilih pemimpin imam sholat maksudnya. Wal muadzinin, tukang adzan. Wal muqri'in, tukang ngajarin Quran. Wal muallimin, orang yang ngajar. Wa umara'il hujjaj, mereka-mereka yang memimpin haji. Ya, wal burud, mereka memimpin rombongan-rombongan. Wal uyunul ladina hum al-qassad, yaitu termasuk pimpinan badan intelijen. Wa khuzanil amwal, pimpinan tempat untuk menyimpan makanan pokok, kalau di sini bulog, ya. Wa khurrasil husun, penjaga benteng. Wal haddadin, security, penjaga istana, kalau sekarang pasukan pengawal presiden. Itu pilih yang tepat. Alal husun wal madain wa nuqaba'il asaqir al-kibar was-sighar, atau pemimpin-pemimpin perang, baik yang besar, sedang ataupun kecil. Urafa'il qabail wal aswaq, mereka-mereka yang memegang pasar, memegang urusan kabilah. Wa ru'asa'il qura alladziina humud dahaqin, termasuk pemimpin-pemimpin kampung, dari mulai RT, RW, lurah, camat, semua itu hendaknya memilih pemimpin yang paling patut. Ini oleh karena itu di tempat lain beliau mengatakan, fayajibu ala kulli man waliya syai'an min amril muslimin, wajib bagi siapapun yang memegang urusan orang mukmin untuk memilih pemimpinnya. Kalau sekarang parlemen atau DPR, min haula'i wa ghairihim, dari mereka-mereka itu, entah yang parlemen atau DPR, an yasta'mila fi man tahta yadihi, hendaknya mengangkat pemimpin, penguasa, pejabat, petugas yang di bawah dia, fi kulli mawdi'in, di setiap jabatan dan tugas, aslah man yaqdiru ali, orang yang paling cocok, paling patut, paling tepat untuk memegang tugas tersebut. Wala yuqaddimu ar-rajula liqaunihi talabal wilayah, jangan sekali-kali mendahulukan orang, mengutamakan orang, memilih orang hanya karena dia ambisi semata-mata, karena dia mencari, meminta. Au sabaqa fi talab, atau lebih dulu meminta. Tidak. Bal yakunu dzalika sababul mana', bahkan itu harusnya menjadi sebab untuk kita tidak berikan kekuasaan. Karena Rasulullah mengatakan, ya Abdurrahman la tas'alil imarah, wahai Abdurrahman, jangan sekali-kali kamu meminta jabatan. Fa in u'titaha, kalau kamu diberikan, min ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha, kalau kamu diberi tanpa meminta-minta, akan dibantu maksudnya oleh Allah. Wa in u'titaha an mas'alatin, kalau kamu diberi karena meminta, ukilta ilaiha, kamu akan ketergantungan. Akhirnya berat untuk melepasnya, berat untuk meninggalkannya. Karena mungkin dia proses menyuap, proses menyogok, atau mengeluarkan dana yang cukup besar, sehingga sulit untuk melepasnya. Beda dengan orang yang diberi, nggak minta. Dia diberinya karena faktor amanah dan murni profesionalisme, maka dia ambil dan dia tinggalkan, itu sama saja. Artinya mengambilnya tidak berat, menerima, melepasnya juga tidak berat. Itu yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang masalah penjelasan Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Siyasatus Syar'iyyah. Wa idza urifa hadza, kalau memang sudah diketahui seperti tadi cara memilih,
dan dasarnya memilih, maka falaisa alaihi, tidak boleh bagi siapapun ayyasta'mila, mengangkat pemimpin, pejabat, petugas atau apapun yang memegang amanah, illa aslahal mawjud, kecuali yang paling patut, yang paling cocok, yang paling tepat di antara yang ada. Di antara yang ada loh. Bukan di antara malaikat, enggak. Ya, di antara yang ada yang jelek, ya yang paling baik siapa? Wa qad la yakunu fi mawjudi man huwa salihun li tilkal wilayah. Ini penting. Bisa saja yang ada itu enggak tepat. Li tilkal wilayah, untuk tugas tersebut. Fayakhtarul amthala fal amthal. Maka pilih yang mendekati kepatutan. Mendekati, ya. Fi kulli mansibin bihasbihi. Paling mendekati kepatutan, ketepatan sesuai dengan tugasnya. Ya, kalau kita cari standar 90, yang ada itu 75, 60, 50, ya kita ambil yang 75. Itu loh ibaratnya. Ya. Faqad addal amanah. Orang yang melakukan itu maka dia telah menunaikan amanah. Wa qama bil wajib fi hadha, dan dia telah menunaikan kewajiban dalam hal tersebut. Wa shara fi hadzal mawdi'. Di dalam hal ini dia menjadi min a'immatil adli, termasuk orang adil. Kalau tadi parlemen yang adil, kalau DPR yang adil. Karena apa? Mampu memilih orang yang tepat untuk memegang tampuk kekuasaan. Kalau enggak, paling mendekati untuk memegang tampuk kekuasaan tersebut. Terus indallah, ya, indallahi ta'ala, di sisi Allah, ya. Wa idza ikhtala ba'dul umur bi sababin min ghairi idza lam yakun illa dzalik. Ya, kalau seandainya ada kekurangan sono sini, itu ditolerir. Lakin idza kana minhu ajzun wala hajata alaihi au khiyanatun uqiba ala dzalik wa yanbaghi ya'rifal aslah fi kulli mansibin. Jadi kalau ada faktor kelemahan atau tidak butuh terhadapnya atau ada pengkhianatan, maka tetap dia dikasih sanksi. Oleh karena itu, hendaknya memilih orang yang paling patut, paling tepat untuk memegang setiap jabatan. Karena setiap kekuasaan jabatan apapun memiliki dua pilar, dua rukun. Yang pertama, quwwah, ya, skill yang diungkapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa quwwah. Seperti yang keduanya adalah amanah. Ya. Kekuatan ini akan mampu menunaikan tugas dengan baik. Amanah mampu menghadirkan takut kepada Allah di dalam menunaikan semua jabatan. Gitu. Maka ketika anaknya, putrinya Nabi Syu'aib usul kepada bapaknya agar mengangkat Nabi Musa menjadi pekerja, apa dia bilang? Ya abati ista'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Wahai bapakku, siwalah dia. Ya, ambillah dia sebagai pekerja. Kenapa? Inna khaira man ista'jarta, sesungguhnya orang yang paling baik kau jadikan pekerja, petugas, al-qawiyyu, punya skill. Kalau pengadilan berarti dia Masya Allah menguasai tata hukum. Kalau dia di dalam masalah menarik pajak untuk orang-orang kufar, dia ahli perpajakan. Kalau dia sekarang ditugaskan di kedutaan diplomatik, dia memang ahli di bidang diplomatik, dan seterusnya. Sehingga Allah memuji, ya, Jibril, karena innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin. Masya Allah, Jibril juga ditugaskan Allah pakai skill. Inda dzil arsy makin muta'in sama amin, amanah juga. Jadi Jibril pun diutus oleh Allah dengan dua modal, skill dan amanah, dua pilar. Sampai ketika Ifrit mau mengangkat singgasana Balqis pun
bilang kepada Nabi Yusuf, inni alaihi laqawiyyun amin, sungguh aku di dalam memindahkan singgasana Balqis adalah qawiyyun, punya skill, kekuatan dalam bidang memindahkan itu, aminun, amanah. Kalau meleset, takut sama Allah, dalam masalah waktu dia takut sama Allah, memegang uang takut sama Allah, amanah. Jadi subhanallah, beres itu negara. Dengan demikian kekuatan dan amanah ini merupakan suatu pilar yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dinafikan dalam hal tersebut. Ya, ini hal-hal yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mas? Skill itu tadi termasuk profesional, Ustaz, ya? Yang dimaksud profesional. Nah, terkait dengan tadi syarat sangat lengkap, Masya Allah, di dalam Islam sampai koordinator pasar pun ada syaratnya, apalagi pemimpin, puncak pimpinan. Nah, ketika dikontekskan ke mungkin negara kita, Ustaz, ini ada syarat atau sistem yang mengharuskan pemimpin ini justru minta gitu loh, Ustaz, menampakkan pilih saya. Terkait dengan hadis Nabi tadi, bagaimana, Ustaz? Iya. Terlepas ulah para calon pemimpin, pejabat dan sistem yang digunakan salah atau benar. Yang kita harus pahami bahwa tidak mungkin negara tanpa pemimpin. Ini dulu. Ya, tidak mungkin negara tanpa pemimpin. Tidak boleh kita membuat satu stigma ketika sekarang sistemnya umpamanya demokrasi, atau pejabatnya atau calon-calon tadi pemimpin itu minta. Udah kalau begitu nggak perlu milih, nggak perlu pemimpin, otomatis akhirnya nggak perlu pemimpin negara. Subhanallah, ini silsilah serial kekacauan yang sangat maha dahsyat. Kenapa? Karena sehari dipimpin pemimpin, sehari tanpa pemimpin itu lebih kacau daripada 1000 tahun dipimpin pemimpin yang zalim, nggak benar. Makanya di sini wa ma'annahu, kata beliau lagi, wa ma'annahu yajuzu tawliyatu ghairil ahli lid-darurah. Nah, ini bisa saja ini berlaku untuk di kita. Ya. Bisa saja boleh mengangkat orang yang tidak ahli karena faktor darurat. Termasuk juga tadi enggak memenuhi kriteria lah ibaratnya. Idza kana aslahal mawjud, bila sekarang di antara yang patut itu enggak kita temukan, fayajibu ma'adzalika sa'yu fi islahil ahwal, walaupun begitu tetap berusaha untuk memperbaiki kondisi. Jadi boleh melakukan pemilihan pemimpin dalam kondisi seperti itu, konteksnya darurat, tapi tetap kita berproses untuk memperbaiki kondisi, keadaan dan sistem. Hatta yakmula fin nasi ma la budda lahu minhu, hingga sampai sempurna apa yang dibutuhkan masyarakat yang tidak boleh tidak, harus ada. Min umuril wilayah, dari masalah kekuasaan harus berjalan. Wal imarat, pemerintahan harus jalan. Pelayanan kantor-kantor, wanahwiyah, semua nggak mungkin mandek. Ya, nggak mungkin tidak memilih penguasa, pemimpin. Kenapa? Karena nggak mungkin sekarang kekuasaan itu berhenti, pemerintahan berhenti, pelayanan publik berhenti. Nggak mungkin. Terlepas tadi pemimpinnya, cara memperolehnya salah, sistemnya juga salah. Ya. Kama yajibu 'alal mu'sir as-sa'yu fi wafa'iddin. Contoh orang yang sekarang kesulitan mengembalikan utang, kan
ditolelirkan oleh Rasulullah, bahkan dijamin nanti di akhirat, tapi tetap harus usaha untuk bayar, gitu kan? Wa idza kana fil hal la yutlab minhu illa ma yaqdiru alaihi. Walaupun sekarang tidak dituntut seperti itu. Artinya kita harus memiliki pemimpin ideal seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kita proses ke depan harus punya. Itu loh. Artinya pemimpin ideal kita di masa yang akan datang yang kita cari adalah seperti ini. Walaupun dapatnya sekarang seperti ini. Itu. Umpamanya yang kita cita-citakan ideal adalah amanahnya 100, kalau enggak 90 lah. Skillnya 90, dapatnya cuma 60, ya udah. Kita ambil itu yang 60, karena di antara yang ada itu yang cuma 60, kita tingkat jadi 70, 80, sambil proses. La yutlab min illa ma yaqdiru alik wa kama yajibul isti'dad lil jihad bi'idadil quwwah wa ribadil khail fi waqti sukuti lil ajz. Ini seperti persis orang harus tetap mempersiapkan jihad kondisi ketika kita itu nggak punya kekuatan, ketika kondisi lemah. Jadi oke, sekarang nggak bisa jihad karena kondisinya lemah, situasinya nggak mendukung, tapi kita tetap harus berproses menuju kepada kemampuan untuk bisa berjihad, kan gitu. Fa inna ma la yatimul wajib illa bi fa wajib, karena perkara segala sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Contoh, sekarang pelayanan publik dari mulai pernikahan harus ada, ya toh? Pengadilan orang untuk menyelesaikan kasus-kasus harus ada. Semuanya. Ini kewajiban tidak jalan kecuali mengangkat pemimpin, maka mengangkat pemimpin menjadi suatu harus. Karena tadi itu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu. Li'annal wujubah huna la yatimmu illa biha. Kewajiban tersebut, pelayan-pelayan tersebut, kehidupan tidak akan bisa jalan kecuali dengan kekuasaan itu, maka mengangkat pemimpin menjadi harus bagi setiap kaum muslimin. Dan memilih muslim yang paling kuat, maksudnya skillnya, dan yang kedua adalah amanahnya. Kalau kita tidak nemu 100, cari 90. Nggak nemu 90, cari di bawahnya 85, nggak nemu 80, nggak nemu lagi 75, nggak nemu sampai 70, dan seterusnya. Kalau seandainya nemunya itu, maka itu lidarurah. Dalam konteks emergensi tetap harus kita angkat karena negara nggak mungkin nggak ada pemimpin, sambil berproses mencari sistem yang baik, pemimpin yang bagus, caranya benar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada bincang-bincang sore ini, Mas Hendra ya, tentang masalah menghadapi pemilihan pemimpin, baik yang umum maupun yang khusus. Ya. Gitu. Ya, Jazakallah khair Ustaz atas informasi yang sudah Ustaz sampaikan, bahkan lengkap sekali kriteria pemimpin, bahkan kaidah-kaidah dan terinci penjelasan dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan pahala buat kita semua. Baik, insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.